kita akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan bersama dengan Kak Sonda. Jadi sebelumnya, teman-teman pernah nggak memperhatikan tanaman yang ada di rumah, yang ada di pekarangan, di jalan, di sekolah? Sebelumnya tanaman itu berbentuk bibit kecil dan sekarang sudah berbentuk pohon yang besar. Kira-kira itu apa ya namanya? Itu namanya perkembangan dan pertumbuhan. Tapi teman-teman jangan salah ya, perkembangan dan pertumbuhan itu beda loh. Bedanya apa ya Kak? Yuk kita bahas. Adapun perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama, pertumbuhan bersifat irreversibel, yang berarti pertumbuhan tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan perkembangan bersifat reversibel, yang berarti dapat kembali ke siklus di awal. Yang kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif, yang berarti dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, yang berarti tidak dapat diukur. Yang ketiga, pertumbuhan dapat dilihat oleh mata langsung, sedangkan perkembangan hanya dapat dirasakan dari dalam. Yang keempat, pertumbuhan Kira-kira kalian tahu tidak tahap-tahap perkecambahan yang ada? Nah, di sini kita akan membahas tahap perkecambahan. Yang pertama adalah tahap imibisi. Tahap imibisi ini adalah proses masuknya air ke dalam benih sehingga memicu dimulainya perkecambahan. Masuknya air ke biji ini melalui proses difusi maupun osmosis. Air akan mengencerkan protoplasma sehingga proses metabolik dapat berlangsung, dan yang tak kalah pentingnya ialah air berperan mentranslokasikan hasil metabolik ke titik tumbuhnya embrio. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap aktivasi enzim. Hormon Gibberellin pada benih akan segera aktif setelah imibisi air terjadi dan mendorong terbentuknya enzim-enzim seperti alpha amilase, protease, dan ribonuklease. Kemudian, enzim-enzim ini akan merombak cadangan makanan pada endosperma menjadi energi untuk perkembangan embrio. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pertumbuhan embrio. Dalam embrio, proses mitosis atau pembelahan sel terjadi pada meristem apikal dari plumula dan radikal sehingga poros embrio akan memanjang dan dengan segera akan muncul keluar dari benih. Proses mitosis ini membutuhkan energi ATP dari hasil respirasi atau katabolisme yang melibatkan glukosa, asam lemak, dan gliserol. Nah, pada tahap yang terakhir adalah tahap perkembangan kecambah radikula yang telah muncul akan masuk ke dalam tanah, dan plumula yang telah muncul akan tumbuh mengikuti arah cahaya atau fototropisme. Kotiledon yang tersisa akan berada di dalam tanah yang disebut dengan hipogeal, dan ada juga kotiledon yang terbawa oleh pertumbuhan plumula disebut dengan epigeal. Selanjutnya, kita akan membahas dengan struktur kecambah. Yang pertama ada daun lembaga atau kotiledon sebagai tempat menyimpan makanan, alat untuk fotosintesis, dan alat pengisap makanan untuk embrio. Yang kedua ada batang lembaga atau cauliculus. Ini terjadi menjadi dua bagian epikotil dan hipokotil. Epikotil yaitu ruas batang di atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Hipokotil, ruang batas di bawah kotiledon yang tumbuh menjadi akar. Nah, yang ketiga ada akar lembaga atau radikula yang berfungsi sebagai akar yang diselubungi oleh sarung akar lembaga atau coleoriza. Nah, tahukah kalian apa itu plumula? Plumula merupakan bakal calon batang yang tumbuh selama masa perkecambahan. Fungsinya adalah sebagai bagian tanaman yang akan mengalami perkembangan ke atas untuk membentuk batang dan daun.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan primer dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Nah, yang pertama kita bahas adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini yaitu pertumbuhan sebagai hasil proses pembelahan sel pada jaringan meristem. Terdapat juga pada titik tumbuh akar dan batang, dan menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Pertumbuhan primer pada bagian ujung akar dan batang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama, daerah pembelahan sel atau meristem, di mana terletak di paling ujung dan selnya aktif membelah. Yang kedua, yaitu daerah pembenjangan atau elongasi, yang terletak di bagian daerah pembelahan dan selnya memiliki aktivitas memanjang dan membesar. Yang ketiga, daerah diferensiasi, di mana sel berdiferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Nah, kita sudah membahas tentang pertumbuhan primer. Bagaimana pula dengan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium keluar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelah ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Ini akan menyebabkan bertambah besarnya diameter batang. Nah, pertumbuhan kambium menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambius gabus atau velogen. Nah, dengan pertumbuhan sekunder kita bakalan tahu bagaimana atau panjang umur suatu tumbuhan itu. Selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Coba kalian sebutkan faktor apa aja yang mempengaruhinya. Ya, benar sekali. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu yang meliputi gen dan faktor fisiologis. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu yang meliputi kondisi lingkungan, seperti cahaya, temperatur, oksigen, dan lain-lain.